Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillahirabbil alamin, ketemu lagi kita dalam kajian rutin Surgakan Indonesia dengan Al-Qur'an atau biasa yang dikenal dengan sebutan kantin sidang. Alhamdulillah, pada malam hari ini sudah ada sekitar 200 orang lebih yang nangkring ya, yang sudah menunggu di kantin ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang sudah duluan hadir pada malam hari ini. Sebelum kita hadirkan pemateri dan kita bahas materi pada malam hari ini, saya mohon izin apakah suara saya sudah cukup jelas atau belum? Mohon ketik di kolom chat ya, sudah jelas atau belum? Atau bisa direspon dengan pada malam hari ini ayah bunda hadir dari kota mana saja, boleh ketik nama kotanya ya. Nah, saya ingin tahu juga, oke, alhamdulillah kalau sudah jelas. Siapa yang mungkin baru pertama kali hadir di kantin sidak pada malam hari ini? Boleh raise hand-nya di Zoom Anda, itu ada tombol raise hand gitu ya, untuk mengangkat tangan secara virtual. Nah, yang baru pertama kali, saya mohon izin untuk coba diklik raise hand-nya, biar kita kenalan ya, biar kita tahu kira-kira seberapa banyak jamaah baru pada malam hari ini. Oh, Masya Allah, sudah ada sekitar lebih dari 20 orang ya. Selamat datang, saya ucapkan selamat bergabung. Oh, Masya Allah, cukup banyak ternyata ya. 30 orang lebih. Masih terus bertambah ya. Bagi yang baru pertama kali hadir di kantin sidak, saya minta tolong untuk klik tombol raise hand ya. Atau klik di chat room, ketik saya baru pertama kali ya. Kepanjangan, cukup ketik saya aja, saya gitu. Nah, alhamdulillah ya, senang sekali pada malam hari ini kita bisa silaturahim kembali ya, walaupun secara online, walaupun secara daring ya. Mudah-mudahan aktivitas kita pada malam hari ini menjadi aktivitas yang diridhoi oleh Allah, menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, mengalir juga pahalanya untuk orang tua kita dan menjadi wasilah penebus dosa di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pada malam hari ini ya, kantin sidak hadir kembali dengan tema yang beragam tentunya. Bagi yang jamaah kantin sidak yang sudah mengikuti sejak pertama kali, pasti tahu bahwasanya program ini menghadirkan berbagai macam tema dengan guru-guru yang kita hadirkan berbagai macam latar belakang ya. Kita pernah membahas tentang Al-Quran, bagaimana caranya supaya lebih dekat dengan Al-Quran. Kita pernah membahas tentang dunia parenting, kita pernah membahas tentang bisnis, ya. Kita juga pernah membahas tentang menggali inspirasi dari para guru-guru kita, gitu ya. Kita pernah membahas juga tentang makanan-makanan halal, gitu ya, halal is my way yang pada kajian minggu lalu seru banget ya, banyak yang bertanya, gitu ya. Ternyata banyak yang baru sadar juga bahwasanya betapa pentingnya kita menjaga kehalalan makanan kita. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih bagi yang sudah raise hand. Saya ucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali hadir di kantin sidak. Saya doakan ya, mudah-mudahan program ini menjadi program yang bisa menjadi wasilah hidayah untuk kita semua ya, untuk terus berhijrah menjadi lebih baik dan terus istiqomah dalam ketaatan. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang lifestyle generasi Qurani yang akan diisi oleh seorang pemateri yang amat sangat luar biasa. Di tengah kesibukannya, alhamdulillah kita berhasil mengundang beliau untuk hadir pada malam hari ini di program kajian rutin Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Siapa beliau? Nah, mungkin sebagian ayah bunda abang kakak di sini sudah mengetahui ya. Beliau adalah Ustadz Ridwanullah yang hari ini beliau Allah amanahkan untuk menjadi pengasuh di kawasan dan Masjid Al-Muhkim di Solo. Ada yang dari Solo di sini ya? Boleh angkat tangannya yang dari Solo ya. Mungkin bisa soan-soan dengan pemateri kita pada malam hari ini. Nah, beliau lagi bangun masjid dan kawasan di Solo ya.
Dan beliau juga ya adalah reciter di Ammar TV. Nah, bagi ayah bunda yang mungkin sering dengar murotal di YouTube ya, di channelnya Ammar TV. Nah, beliau adalah satu reciternya dan beliau adalah salah satu pelopor gitu ya. Maksudnya salah satu juri ya. Salah satu orang yang memfilter siapa-siapa saja reciter yang layak untuk ditayangkan di channel YouTube Ammar TV. Nah, bagi yang hadir tadi sejak 7:30 ya, ketika video Quran Surat Al-Mulk diputar, nah itu adalah beliau ya. Masya Allah, luar biasa merdu kan suara beliau bagi yang hadir tadi ya. Baik, sebelum belajar ya, saya ingin menghimbau bagi ayah bunda yang tidak berhalangan boleh open cam ya. Silahkan buka kameranya ya, sebagai adab kita, adab belajar kita, walaupun secara online adab belajar tetap harus dijalankan. Nah, kecuali yang mungkin lagi di jalan, lagi yang sambil menyusui anak ya, itu boleh off cam, tapi yang tidak ada halangan syar'i boleh open cam gitu ya. Karena selain mencari ilmu, selain transfer ilmu, tentu saja salah satu yang kita harapkan adalah transfer keberkahan gitu ya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan keberkahan di dalam sebuah majelis ilmu ya, kita harus menjalankan adab-adab belajar gitu ya. Baik, sebelum kita hadirkan pemateri kita pada malam hari ini ya, saya ingin ingin bertanya ke ayah bunda. Sebagian di sini saya yakin adalah orang-orang yang sudah memang menjadi donatur sidak gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya bagi ayah bunda yang hari ini sudah mendukung, bergabung, berkontribusi dan mendoakan narasi sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Qur'an ya. Karena berkat uluran titipan harta ayah bunda lah program-program kebaikan yang ada di sidak ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada banyak sekali penerima manfaat dari program ini. Nah, dan sebelum kita hadirkan pemateri seperti biasa ya, saya mohon izin bercerita sejenak ya. Beberapa waktu yang lalu ya, guru kita Kiai Haji Adi Pratama Larisindo pernah bercerita ya. Selama ini mungkin ayah bunda sudah tahu bahwasannya ada banyak sekali kebaikan di balik amal soleh yang sering kita sebut dengan berinfak gitu ya. Nah, namun beberapa hari yang lalu Kiai Haji Adi Pratama Larisindo secara internal waktu itu sharing bahwasannya salah satu fadilah atau manfaat dari bersedekah adalah bisa menolak balak gitu ya. Nah, hal ini tertulis di dalam sebuah hadis ya. Ada hadis yang memperkuat hal tersebut, yakni hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Rasulullah bersabda, bersegeralah untuk bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Kemudian diperkuat lagi di hadis lainnya, dalam hadis riwayat Tirmizi dan lainnya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya sedekah benar-benar dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan kita dari kematian yang amat sangat buruk. Nah, jadi ayah bunda pada malam hari ini ya, sebelum kita menghadiri kajian pada malam hari ini ya, saya ingin seperti biasa mohon izin untuk menjalankan kotak infak digital kita ya. Nah, kotak infak digital kita yang pada malam hari ini akan kita arahkan untuk pembangunan salah satu programnya adalah bedah masjid ya, bedah masjid. Sebentar saya mohon izin untuk ambil linknya dulu. Oke, nah saya ingin mohon izin untuk di stop dulu chatnya ya, karena saya akan posting linknya. Sebentar. Oke. Nah, silahkan cek di kolom chat room gitu ya. Saya sudah share sebuah link ya. Sebuah link. Oke. Nah, jadi
link tersebut ya, yang Bunda bisa klik ya, bisa klik di kolom chat tadi ya. Kalau kita klik kolom chatnya, dia akan keluar sebuah campaign seperti ini. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Oke, saya share lagi, saya share ulang. Kalau filenya diklik ya, kalau linknya diklik ya, kita akan dibawa ke sebuah campaign seperti ini. Nah, ini salah satu program di Sidak adalah bedah masjid, di mana kita menghimpun donasi untuk membantu pembangunan masjid seluruh mitra Sidak ya, di mana di sini dijelaskan ya, masjid yang kita bantu bukan hanya masjid yang biasa-biasa saja, tapi yang memiliki program yang selaras dengan narasi Sidak ya, yakni surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa kriteria masjid yang kita akan bantu ya. Masjid yang memiliki DNA berbagi, memiliki fungsi mendidik, memiliki keramahan ya, ramah musafir, masjid ramah segalanya lah pokoknya, ramah musafir, ramah anak, ramah yatim dan duafa. Nah, oleh karena itu kami mengajak kepada ayah bunda untuk ikut ambil bagian dalam program kebaikan ini ya. Jadi silahkan klik tombolnya, nanti kalau sudah terbuka klik tombolnya ya. Ini sangat mudah sekali dilakukan ya. Kemudian pilih nominalnya, misalkan saya pilih nominal angkanya di angka 100.000 misalnya ya, 100.000, tinggal klik saja yang 100.000 ya, atau berapapun nominalnya bisa Anda ketik di sini ya, 100.000 misalnya 100.000, atau mau 10.000 juga boleh ya. Setelah itu klik lanjutkan pembayaran. Nah, setelah itu ayah bunda bisa memilih ya berbagai macam rekening yang bisa dipilih di sini untuk melakukan infak atau wakaf terbaiknya ya, silahkan disesuaikan. Nah, saya contohkan, kalau saya karena sudah ada saldo di dompet kebaikan, saya pilih saldo dompet kebaikan. Setelah itu tinggal klik ya, 10.000 dibayar dengan dompet kebaikan, habis itu klik lanjutkan pembayaran. Setelah itu sudah masuk ya, wakafmu telah kami terima. Oke, selesai. Nah, seperti itu ya bunda ya. Kita tunggu beberapa menit ya sebelum kita mulai belajar. Silahkan yang mau menutup malam ini dengan praktek sedekah, praktek berwakaf ya. Silahkan klik link yang sudah saya sematkan di kolom chatting gitu ya. Nah, sebelum kita hadirkan pemateri di tengah-tengah kita, saya ingin ngecek dulu ya, apakah pematerinya sudah hadir atau belum gitu ya. Oke. Baik, beliau sudah hadir dengan wajahnya yang tampan, Masya Allah, tabarakallah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, tamam, ala ni'matihi tatimmus salihat. Amin, amin. Alhamdulillah, selalu dalam nikmat Allah. Alhamdulillah. Lagi di mana ini posisi Ustaz? Lagi di Al-Muhkim. Masya Allah ya. Masya Allah. Salam untuk seluruh pejuang dakwah yang ada di Al-Muhkim Ustaz. Salam, itu di belakang layar ada banyak orang. Salam. Ya, ayah bunda, beberapa personil Al-Muhkim juga sedang ada di Pontianak, sedang ada di Pondok Digital ya, sedang melakukan studi banding di sini ya. Doakan mudah-mudahan Masjid Al-Muhkim dan kawasan Al-Muhkim menjadi salah satu kawasan yang bisa menjadi tonggak bangkitnya peradaban Islam, kejayaan peradaban Islam di Indonesia, bahkan di dunia nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, dulu kita hadirkan Ustadz Ridwanullah di tengah-tengah kita ya. Jadi pada malam hari ini konsepnya adalah talk show. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang tema pembahasan yang akan dibahas pada malam hari ini. Temanya apa Ustadz? Lifestyle generasi Qurani ya. Jadi apa itu lifestyle generasi Qurani dan bagaimana itu generasi Qurani dan kenapa kita harus mengikuti lifestyle para orang-orang yang dinobatkan memiliki gaya hidup seperti generasi Qurani ini? Insya Allah akan kita kupas tuntas pada malam hari ini dengan bersama Ustadz Ridwanullah. Saya perkenalkan kembali, beliau adalah pengasuh dari Masjid
dan kawasan Al-Muqim. Beliau juga adalah reciter dari Amar TV yang memiliki suara yang amat sangat Masya Allah, tabarakallah. Kalau mau membuktikan kemerduan suara beliau, silahkan searching di YouTube Ustadz Ridwanullah Amar TV. Nah, nanti keluar gitu ya. Baik, untuk mengawali belajar kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap Ustadz? Suara saya sudah terdengar cukup jelas di situ? Masya Allah, merdunya luar biasa. Masya Lebih Allah. suara teater Amar TV katanya. Baik, Ayah Bunda, ya saya ucapkan terima kasih juga yang sudah bergabung. Sudah ada 400 orang yang bergabung di Zoom. Saya juga sebentar saya cek dulu di YouTube. Di YouTube sudah ada berapa orang nih? Karena kita juga live di YouTube ya. Di YouTube ini biasanya ada paling tidak oke. Sebentar. Nah, ya. Di YouTube sudah ada lebih dari 80 orang ya. Sudah hampir 500 orang yang bergabung, alhamdulillah. Dan bagi ayah bunda yang sudah bergabung ya, kami persilahkan untuk share ya. Kajian pada malam hari ini terserah mau ke apa namanya? Ke grup keluarga, mau ke apa namanya? Ke sosial medianya, silahkan di-share ya. Silahkan di-share seluas-luasnya, mudah-mudahan ini jadi amal jariah, amal kebaikan ya. Karena bisa jadi lewat link yang Anda share, untuk mengikuti kajian ini, orangnya ikut kajian, dan kemudian orangnya dapat hidayah untuk hijrah dan istiqomah. Mudah-mudahan setiap ibadah yang beliau lakukan, itu mengalir juga pahalanya untuk kita semua. Baik Ustadz, langsung saja nih, sebagai pembukaan ya, mungkin Ustadz, dipersilahkan dulu untuk membuka acara pada malam hari ini sekaligus memberikan mukadimah terhadap tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kepada Ustadz Ridwan kami persilahkan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah semangatnya luar biasa pembawa acara kita ini, selalu semangat. Inspirator saya ini, insyaallah. Alhamdulillah, teman-teman sidak dan para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah masih memberikan kesempatan kita pada malam hari ini untuk mensyukuri nikmatnya dengan ketaatan. Ya, karena definisi syukur itu gampang sebenarnya. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu tatkala kita diberikan nikmat, kita mensyukurnya dengan taat kepadanya. Allah memberikan kita nikmat tubuh jasmani dan rohani ini, kita manfaatkan untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, untuk li'la'i kalimatillah, untuk belajar. Pada malam hari ini kita belajar. Itu cara kita bersyukur. Maka kita sangat mensyukurinya dengan cara selalu meningkatkan juga amal ibadah kita. Kalau kemarin qiyamul lailnya baru 2 rakaat, sekarang ditambah 4 rakaat. Itu cara kita mensyukuri Allah memberikan nikmat kaki kita. Kalau kemarin masih latah dengan kalimat-kalimat yang tidak thayyib, maka besok atau hari ini kita sudah mulai berubah. Setiap apapun yang terucap dari lisan kita, kita ucapkan dengan kalimat thayyibah. Astaghfirullah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, itu bentuk kita syukur. Kemudian salatan wa salaman kepada suri tauladan yang mulia, yang selalu memberikan contoh, sampai-sampai bentuk cintanya kita bisa rasakan pada hari ini. Ya, sebagaimana Rasul kita bersabda, siapa yang menuntut ilmu, maka dia ada dalam penjagaan Allah. Siapa yang sedang berjalan menuntut ilmu, tatkala ia meninggal, wa huwa fi sabilillah, maka dia akan fi sabilillah. Kemudian sangat famous atau sangat terkenal bentuk cintanya Rasulullah ketika bersabda, faridatun ala kulli muslim, diwajibkan bagi setiap muslim untuk thalabul ilm,
Maka kita kirimkan salatan wa salaman ila habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat sebuah hadis yang mana Rasul pernah membuat para sahabat cemburu dikarenakan perkataan Rasul atau latahnya Rasul, saking rindunya Rasul sama kita. Rasul pernah bersabda, ana mushtaqin li ikhwani. Ya. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat langsung bertanya, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Kemudian Rasulullah bilang, tidak, kalian bukan saudaraku. Kemudian sahabat tambah emosi. Lalu siapa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, humul ladina lam yarani walakinnahum yu'minunani. Mereka itu orang yang belum pernah melihatku. Lam yarawni. Akan tapi mereka itu beriman dengan apa yang disyariatkan kepadaku. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Iya. Itu Bang Ican, alhamdulillah. Malam ini kita dapat tema, ya. Temanya ini lifestyle. Lifestyle itu lebih ke gimana? Bahasa Indonesianya apa lifestyle ini? Life itu hidup, style itu gaya. Jadi hidup yang bergaya. Hidup yang Allahu Akbar. Gaya hidup. Lebih gaya hidup kayaknya tadi ya. Iya, Masya Allah. Oh, banyak yang jawab di kolom chat, Ustadz, gaya hidup. Gitu. Masya Allah ya. Jemaahnya pada pinter-pinter ya, nggak kayak hostnya. Gaya hidup. Apa yang perlu digayakan gitu? Oke Bang Ican. Kalau kita katakan lifestyle, lifestyle itu gaya hidup generasi Quran. Kadang mindset kita ini ketika ada masalah, ketika misalnya nih, ada kekhawatiran bagaimana nanti dengan keturunan kita. Ada orang tua yang saking khawatirnya bagaimana anaknya besar kelak sampai rela melakukan apa saja. Ya kan, rela melakukan apa saja. Ada orang tua sampai tidak rela anaknya minta menikah. Nah, Ustadz kita salah satu ustadz kita ada yang seperti itu. Ada ustadz kita yang mau minta orang tuanya menikah, nggak diizin-izinin. Nah, mungkin karena saking tingginya kekhawatiran orang tua. Ya, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Ini contoh kita ambil lah lifestyle-nya. Padahal dalam Al-Quran itu disebutkan kebiasaan hidup. Di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyah adhi'afan khafu 'alaihim. Kalau kita khawatir dengan keturunan kita akan jadi apa? Siapa yang akan melindunginya? Dia jadi anak soleh atau solehah? Ada rumusnya. Falyattaqillah. Loh, jangan disebut merek. Allah Karim. Itu kok disebut namanya Ustadz? Saya nggak bertanggung jawab di sini ya. Iya. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Kita takut dengan keturunan kita nanti, maka rumusnya falyattaqillah wa qulu qawlan sadida. Bertakwa dan jaga ucapannya dengan ucapan yang benar. Dengan ucapan yang lembut, dengan ucapan yang penuh rahmat. Ya, seperti itu. Karena biasanya ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu nih, kalau udah marah itu kan tidak bisa kontrol itu mulut. Biasanya, oh lele, orang Jawa biasanya, lele, nakalmu iram-iram gitu. Atau nakalnya ya Allah nggak ketulung gitu misalnya kan. Ini kemana ya Bang Ican kok menghilang dari Afwan, tadi sempat terkeluar karena gangguan sedikit sinyal di sini. Sekarang sudah lanjut Ustaz. Iya. Nah, tadi Ana spill satu nama Ustadz di sana, tapi ada yang sebut di kolom komen. Jadi Ana nggak bisa menutupi. Ada salah satu Ustadz kita mau minta nikah, tidak dapat izin dari orang tua karena kekhawatiran yang berlebihan. Masya Allah.
Kayaknya beliau ngintip malam ini tadi ya. Oh iya. Nah, padahal kalau kita lihat ya, lifestyle-nya Al-Quran itu kalau kita menjadikan mindset, tidak perlu ada khawatir dengan hal-hal seperti itu. Maka kita tahu nih ya kan Bang Ican? Kita tahu nih, maksudnya lifestyle generasi Quran itu siapa? Maka dalam hadis disebutkan khaira, yang terbaik, ummati qarni. Umatku yang paling terbaik adalah umat di zamanku, kata Rasulullah. Tsummal ladzi yalunahum, kemudian umat yang setelahnya dan setelahnya. Berarti yang kita ambil generation Quran adalah Quran generation atau generasi Quran adalah para sahabat, para tabi'in, kemudian para tabi'it tabi'in. Begitu. Kalau tadi kan Bang Isyan tanya, siapa nih yang dimaksud dengan generasi Quran itu? Ya kan? Maka kita ambil hadis itu, khaira ummati qarni, kata Nabi Muhammad, ya. Umat yang terbaik yang mengaplikasikan dan mengimplementasikan Al-Quran adalah umat di zamanku, qarni, katanya Nabi Muhammad. Nah, berarti sudah ada jawabannya ini. Ya, generasi Quran terbaik adalah generasi para sahabat, para tabi'it tabi'in. Ustaz, itu kan Ustaz tadi menjelaskan bahwasanya generasi Qurani terbaik itu di zaman Rasulullah, para sahabat Rasulullah. Pertanyaannya, kita kan masih mau belajar lifestyle generasi Qurani gitu ya. Apakah masih ada peluang atau potensi kita untuk menjadi seperti mereka, Ustaz? Kalau berdasarkan definisinya tadi. Masya Allah. Tak kira apakah ada peluang jadi calonnya Ustadz Akil gitu kan? Janganlah terang-terangan seperti itu, Ustadz. Ini forum nasional loh. Nanti. Masya Allah, doakan sama halayak umum. Ya, yang nggak ngerti rooming ya. Rooming. Ya, ini ada saudara Ana, Masya Allah. Nanti ada masuk ke tema juga pembahasannya beliau ini, luar biasa. Oh, Masya Allah, ya. Beliau salah satu role model yang akan menjadi pembahasan di materi ini, Ustaz ya. Iya, Masya Allah, ada masuk role model di sini kan? Iya. Dan bukan beliau saja, kayaknya seperti semua semua jamaah yang pada malam hari ini masih berstatus jomblo bisa jadi masuk ke dalam studi kasus malam ini ya. Ya, Khair. Tadi kemudian pertanyaannya, masihkah ada kita kesempatan ya Bang Ijan untuk masuk dalam kriteria generasi Quran itu kan? Ya. Maka kita ambil beliau Al-Auza'i atau Abdurrahman Al-Auza'i. Beliau itu tinggal di daerah Auza'i. Beliau ini seorang ulama yang hidup di era 80 Hijriah sebelum Imam Hanafi, sebelum Imam Maliki, sebelum Imam Syafi'i, ya, para mazhab. Duluan Al-Auza'i. Jadi secara generasi lebih dekat dengan tabi'in dengan tabi'in. Nah, beliau menyimpulkan ya dalam sebuah perkataan yang beliau simpulkan. Di situ disebutkan, nanti kita bisa masuk enggak di dalamnya gitu kan. Beliau bilang dalam kulaimatnya, kana yuqal ya, khamsun kana 'alaiha ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lima kebiasaan atau lifestyle-nya para sahabat. Nah, berarti kita bisa nih ngambil lifestyle-nya kan. Bisa di copy paste lah. Ada lima khamsun kana 'alaiha ashab Muhammad. Maka kita bertanya nih, yang pertama apa? Tenang Ustaz Akil, aman insyaallah. Yang pertama tidak ada hubungannya. Ya insyaallah yang pertama yaitu teman-teman sekalian para hadirin, luzumul jamaah. Katanya Al-Auza'i. Nanti bisa dilihat siapa sih Al-Auza'i ini. Ya. Pertama, lifestyle-nya para sahabat itu luzumul jamaah. Atau dalam bahasa kita itu mengutamakan berjamaah. Ya, kalau dalam Al-Quran jelas lah. Dalam Al-Quran kita sering mendengar dalam suratul Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a
wa la tafarraqu. Kita suruh i'tasimu, berpegang teguhlah, ya. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan janganlah kita berpecah belah. Insyaallah semua sering mendengar. Nah, kemudian para hadirin sekalian, ya, jamaah sekalian, ini ada rata-rata umurnya berapa kisaran? Ada 486 jamaah, Masya Allah. Semangat semua. Mengutamakan jamaah itu yang kita tekankan lah. Coba kita menologikakan kalau kita datang bertamu ke satu tokoh, ya, kita bertamu, Masya Allah, ada yang 30, 20, masih Sweet 17 juga ada. Ibaratlah kita bertamu kepada seorang profesor atau kiai besar. Kita datang sendirian, teman-teman sekalian, jamaah sekalian. Kemungkinan ditolak mungkin tidak. Maka kemungkinan besar ada. Tapi kalau kita datang berjamaah, Masya Allah, ada yang 55 tahun. Allahu Akbar. Umur Bang Ican berapa, Bang Ican? 13. 13 tahun. Ya, kita lanjut. Ketika kita datang bertamu secara berjamaah, kemungkinan ditolak itu kecil lah. Kemungkinan ditolak kecil. Ibarat kata, kita datang ke Ismu Yahya, satu orang aja. Dibanding kita datang satu pesawat, pasti diterima langsung gitu kan. Apa hubungannya berjamaah? Ya. Logika bertamu itu ibarat di dalam Al-Quran, banyak perintah yang Allah perintahkan dalam berjamaah. Contohnya, Allah memerintahkan dalam surat Thaha ayat 132. Di situ ada perintah salat. Ada kata-kata kalimatnya wa'mur ahlak bis salah. Allah perintahkan bukan kamu sendiri, tapi ahlak. Dengan keluargamu. Untuk apa? Untuk melakukan salat. Itu berjamaah. Kemudian dalam surat Nuh ayat 10, Allah juga perintahkan fakultu istaghfiru. Kalau dalam arti kata bahasa Arab itu jamak. Fakultu, maka bertaubatlah ramai-ramai, beristighfar ramai-ramai, berjamaah, ya. Sama kalau dalam hadis ada salat istisqa, ada salat istighosah, itu semua suruh berjamaah. Karena apa? Kekuatan doa dalam berjamaah. Saya keingat sesuatu kalau soal jamaah ini. Bang Ican, ingat waktu kita Ramadan, anak imam tarawih di sana itu kan? Ya. Ini bisa jadi apa namanya? Spirit buat teman-teman sekalian ya. Ketika itu Ustadz Akil yang maju. Tapi sebelumnya kita suruh ngaji dulu kan, kita suruh odot, kita ngaji dulu, habis itu Ustadz Akil doa Allahumma wa alaina wa la alaina sampai akhir. Ya. Dan kita amini secara berjamaah. Tiba-tiba yang tadi mendung, gelap, itu tiba-tiba hilang. Masya Allah. Masya Allah. Dan itu kejadian bukan sekali dua kali gitu kan, menyaksikan berkali-kali. Itu contohnya kekuatan berjamaah. Itu contohnya kekuatan berjamaah. Makanya para sahabat nih lifestyle-nya, ya, generasi Quran terbaik ini lifestyle-nya selalu mengutamakan berjamaah. Sampai di dalam Al-Quran pun disebutkan pertolongan Allah, malaikat itu turun ketika dalam perang Uhud. Allah turunkan 1.000 malaikat, 2.000 malaikat, bahkan 5.000 malaikat ketika kita berjamaah. Maka lifestyle yang pertama adalah mengutamakan jamaah. Nah, kita ini punya pergerakan sidak ya, nasional. Dan kita punya program-program yang luar biasa banyaknya di dalam sidak itu. Ya. Maka kita sebagai jamaah di sini untuk supaya rahmatnya Allah turun dengan segera, supaya negara kita ini jauh daripada malapetaka, maka kita satukan langkah untuk surgakan Indonesia dengan Quran. Kalau dari data kemarin kita sedih ngelihat kan, prostitusi meningkat setelah pandemi, kriminalitas meningkat, dan mayoritas yang melakukan adalah pemuda. Ada yang salah berarti ini. Ada yang salah. Maka kita mari, kita surgakan Indonesia dengan Quran, kita
kita tuntaskan perjuangan Sidak dalam membumikan Al-Quran sehingga tidak ada lagi yang buta huruf Quran. Nah, maka yang pertama mengutamakan berjamaah atau luzumul jamaah. Kemudian beliau Al-Auza'i berikutnya, lifestyle-nya generasi Quran yang berikutnya, di sini disebutkan setelah luzumul jamaah ada kalimat wattiba'u as-sunnah atau wattiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Para sahabat itu ya dalam mengikuti sunnah, Masya Allah ya, semangatnya luar biasa. Semangatnya melebihi semangat dari segalanya. Maka para sahabat itu sebenarnya mengimplementasikan dalam surat Nur ayat 52. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Kalau kita mau menjadi pemenang, maka rumusnya adalah taat sama Allah, kemudian wa rasulahu, dan taat pada Rasul, kemudian wa yakhshallah, dan memiliki rasa takut kepada Allah, kemudian wa yattaqi, dan bertakwa kepada Allah. Nah, di situ ditempatkan kedua, yaitu taat sama Rasul. Kemudian dalam suratun Nisa juga Allah sebutkan wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Dulu zaman sahabat ketika mendengar hadis, maka yang diucapkan langsung sami'na wa ata'ana. Sami'na wa ata'ana. Aku mendengar dan aku melaksanakan. Saking taatnya sahabat ini kepada Rasulullah ya. Saking taatnya sama Rasulullah, ada sebuah hadis yang lucu menurut saya. Ketika itu Rasulullah ketika safar kemudian mampir ke sebuah pohon. Dan pohon itu tidak ada hikmah dan lain sebagainya, tidak ada istilahnya, tidak ada kalau orang bilang itu tidak ada keberkahan atau bisa diambil. Kalau orang Solo itu ada namanya, mungkin ada orang Solo di sini ya, ada namanya kerbo. Ada kiai yang tidak punya santri ya. Kiai yang tidak punya santri, orang Jawa insya Allah tahu nih, kiai yang tidak punya santri itu Kiai Slamet. Di Solo ada kerbo, karena ada orang yang merebutkan letongnya atau kotorannya supaya dapat keberkahan. Nah, pohon ini tidak ada keberkahannya, tidak apa. Tapi karena Rasulullah pernah mampir, sahabat pun ikut mampir. Sahabat pun ikut mampir untuk mengikuti sunnah sampai seperti itunya. Ya. Kemudian banyak hadis yang endingnya fama taraktu ba'daha, dan aku tidak pernah meninggalkan setelah itu. Contoh hadisnya ketika sahabat mendengar Rasulullah pernah menyampaikan siapa yang melaksanakan 10 salat maka dia tidak akan 10 rakaat maka dia tidak akan masuk dalam neraka. Kemudian Rasulullah juga pernah membacakan doa yang berbunyi Rabbana auzigh alaina. Ada kalimatnya sebelumnya nafsi biyadi, katanya Rasulullah, bahwasanya diriku ini milikmu. Maka para sahabat pun mataraktu ba'daha, tidak pernah meninggalkan kalimat itu setiap berdoa. Jadi para sahabat itu saking sayangnya sama Rasulullah, apapun yang diucapkan Rasulullah diikutin, apapun yang dilakukan Rasulullah diikutin. Nah, karena sahabat ini tahu. Contohnya manfaatnya, salah satu yang ditemukan pada era kita ini kan, manfaatnya kita minum dalam keadaan duduk. Ya, kalau dulu para sahabat tidak tahu. Contoh, la tashrabanna ahadum minkum qa'ima, janganlah kau minum dalam keadaan berdiri. Oh, zaman sekarang setelah ada penelitian kedokteran, ternyata orang yang minum berdiri itu cenderung kena sakit sakit yang berhubungan dengan lambung, entah itu prostat, entah itu apa, karena air itu kan sifatnya langsung jatuh ya. Nah, para sahabat ketika itu sami'na wa ata'na. Kalau sekarang kan kita masih kadang bertanya, kenapa sih harus seperti ini? Kenapa sih makan harus tangan kanan? Bahkan ada sunnahnya 3 jari. Nah, kenapa sih? Ada pertanyaan kenapa sih? Kalau dulu para sahabat semangatnya tidak sempat berkata
Kenapa sih? Ya. Sampai sesuatu yang di luar logika mereka pun mereka lakukan. Seperti Umar ketika melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad, kemudian keesokan harinya Umar mempraktekkan, kalimat yang terucap dari Umar adalah laula anni ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka lam uqabbiluk, katanya Umar. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah ini mencium Hajar Aswad, kamu seorang batu, kamu ini batu yang tidak ada manfaatnya. Andaikan aku tidak melihat, maka aku tidak akan mencium. Karena aku lihat Rasulullah mencium, maka aku mencium. Itu bukti kalau para sahabat itu betul-betul semangat dalam melaksanakan sunnah-sunnah. Nah, ini lifestyle-nya generasi Qur'ani. Kita kalau mau menjadi generasi Qur'ani, sahabat sekalian, jamaah sekalian, maka kita jangan meremehkan sunnah. Jangan meremehkan sunnah, walaupun itu sepele. Ya, walaupun itu sepele. Nah, ini ada Al-Kisah lagi nih, Masya Allah. Nah, Ustadz kita lagi nih, Bang Ican. Masya Allah. Semoga beliau dengar ini. Masalah siwak. Siwak ini kan sunnah yang jarang dilakukan ya. Karena sudah ada sikat gigi, istilahnya gitu kan. Kemarin ada salah satu ustadz kita konsultasi. Saya itu sudah bujuk rayu orang tua untuk mengizinkan saya nikah, tapi nggak dapat izin gitu kan. Sampai diajak pikniknya, diajak naik kapal di Kapuas itu kan. Demi ngomong ke orang tuanya. Tapi apalah nasib, orang tua tetap ngomong tidak, belum boleh. Nah, dan singkat cerita, cobalah, ana sarankan, cobalah antum ambil siwak. Sunnah Rasul itu tidak ada yang sepele, semua itu luar biasa. Ambil siwak, sebelum ngomong bersiwaklah, baru ngomong gitu kan. Baru sampaikan kemauan kepada orang tua. Ya. Itu ada bukti sejarahnya Bang Ican. Masya Allah. Beliau masih hidup. Kemudian beliau bersiwak, akhirnya qadarullah ala ma fa'al, benar terjadi, diizinkan. Masya Allah, diizinkan untuk menikah. Allah. Karena dalam hadis disebutkan, as-siwak mardatul lirabbi, siwak itu membawa keridhaanku, kata Allah, ya. Wa mathhurun li fami, dan membersihkan mulut. Itu soal siwak. Ini sunnah. Semoga ustadznya lagi dengar. Jadi yang kedua, kalau tadi ada khamsun, berarti kita sudah dua nih. Yang kedua yaitu ittiba'us sunnah. Selalu lifestyle-nya generasi Quran itu tidak pernah meremehkan sunnah. Sunnah apapun. Sunnah itu lengkap. Bahkan sampai urusan kita buang air besar pun ada sunnahnya. Meletakkan tangan kiri di lambung. Itu ada sunnahnya. Ada hadisnya. Ya. Sedetil itu ya Ustadz ya? Ya, Masya Allah. Soal siwak pun, kalau bicara tentang siwak tadi, kita ambil tema tentang sunnah siwak. Ternyata urusan bagaimana caranya pun ada. Ke kanan dulu. Habis itu Rasulullah biasanya siwaknya rambutnya diselempangkan ke belakang. Sampai seperti itunya. Dan sahabat mencatat semua itu menjadi hadis. Masya Allah. Ustadz, sebelum pembahasannya diteruskan, saya ingin kasih tahu ya kepada abang kakak ayah bunda yang memiliki pertanyaan bisa langsung saja ketik di kolom chat nanti ya. Nah, karena kita tidak buka sesi khusus nanti, tapi sambil jalan aja ya. Sekiranya nanti ada pertanyaan yang cukup menarik untuk kita respon, untuk kita jawab, akan langsung ditanggapi oleh Ustadz Ridwanullah nanti. Sudah ada dua tadi ya, sudah ada dua lifestyle yang sudah dibocorkan. Nah, tentu saja makin penasaran kan dengan lifestyle berikutnya. Langsung saja, lanjut Ustaz. Ya, dan kita harus bisa melaksanakannya kalau kita ingin jadi generasi Quran. Sudah sempurna, sudah tuntas semua. Kalau Quran itu kan pedoman hidup, bukan pedoman kematian. Kiai kita selalu ngulang perkataan itu. Pedoman hidup, bukan pedoman kematian. Maka urusan bisnis caranya pun ada. Urusan jadikan anak soleh pun ada. Urusan jadikan kesehatan tubuh pun ada. Semua ada. Cuma kita ini kadang ya jarang mentilawahkannya. Nah, coba kita lanjutkan lifestyle yang ketiga. Bismillah. Allahumma yassir. Lifestyle yang ketiga, beliau Al-Auza'i menyebutkan dalam kitabnya, disebutkan yang ketiga yaitu wa imaratul masjid. Wa imaratul masjid atau memakmurkan masjid.
Kita tahu dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah, sampai hatta akhir ayat. Orang yang memakmurkan masjid itu dia mempunyai predikat, stempel, ya, stempel bahwasanya dia amana billah, beriman kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang salam. Kemudian wal yaumil akhir wa iqamas shalah, dan dia selalu melaksanakan sholat. Otomatis orang yang memakmurkan masjid, insya Allah dia pasti sholat terus, ya, karena dia memakmurkan masjid. Dan ada kalimat wala khaufun alaihim, dan dia tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan dia termasuk orang-orang yang wa ulaika humul muhtadun, orang-orang yang akan diberikan hidayah selalu. Maka banyak ya kisah-kisah pengusaha yang merapat ke masjid terus omsetnya naik, ya, Masya Allah, seperti Profesor Kusnadi, ya. Beliau akhirnya waktunya dihabiskan untuk di Masjid Al-Falah, ya. Seperti kiai kita ini kan, kiai kita Hadi Pratama, Kiai EN, Masya Allah, dulu pengusaha merapat masjid, omset pun Masya Allah. Nah, karena di situ wa ulaika humul muhtadun, Allah akan memberikan hidayah. Hidayah itu bisa di-upgrade skillnya. Yang dulu biasa-biasa aja setelah merapat ke masjid, Masya Allah, Allah naikkan. Nah, itu dalam surat At-Taubah. Maka lifestyle-nya para sahabat itu yaitu imaratul masajid, memakmurkan masjid. Sebenarnya tadi ada slide yang kita kirim, Bang Ican, di WA. Kalau bisa tampilkan. Bisa, saya. Bisa. Download dulu filenya. Masya Allah. Nah, slide-nya ini karena orang mungkin di zaman kita ini memakmurkan masjid itu hanya sekedar sholat di dalamnya. Padahal yang dimaksudkan memakmurkan masjid banyak hal. Nah, ini kita pernah mengumpulkan hadis-hadis tentang fungsional masjid. Nah, sambil menunggu Bang Ican bisa menampilkan. Ternyata masjid itu, ya, Rasulullah bukan hanya tempat ibadah atau buat sholat saja atau buat ritual ibadah, kan, tapi banyak hal yang Rasulullah sampaikan di dalam hadis-hadisnya. Ya, kita kumpulkan sedikit, ini baru sedikit, ya, fungsi masjid. Ini gambaran Masjid Nabawi. Berikutnya itu ada gambaran Masjid Nabawi di awal pembangunan, di awal penataan itu seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat ada kayak yup-yupan atau ada kayak tempat berteduh di pojok sana, itu tempatnya Ahlus Suffah, tempatnya para sahabat pemuda yang diajarkan langsung oleh Rasul, atau orang yang safar terus berteduh situ menjadi murid. Dan ada rumah kanannya itu, kan itu adalah rumah Rasul dengan istrinya. Nah, coba kita buka fungsi masjid. Ya, itu ada ibadah. Ibadah kita sudah paham lah. Kemudian ada ukhuwah. Ada di rusah. Ukhuwah itu mempersatukan ukhuwah. Kemudian di rusah itu pembelajaran. Riyadhah itu olahraga. Musyawarah itu rapat DPR MPR misalnya kan. Sakwah wal hukumah itu penentu kebijakan atau mengambil istimbat siapa yang bersalah, siapa yang berhutang, siapa yang harus dibayar, dan lain sebagainya. Dan kita mengumpulkan hadis ternyata luar biasa, ya. Ternyata luar biasa, ini contohnya, ya. Bagaimana di sini kita tahu para sahabat itu melihat Rasulullah dan mengeluarkan hadis ketika melihat Rasulullah sholat, dan itu di tempatnya di masjid. Nah, itu ibadah. Ya. Kemudian ukhuwah. Di sini hadisnya Rasulullah tuh pernah nongki-nongki, Bang Ican. Jadi yusolli fihi subh hatta tatlu'us syams, sampai terbitnya matahari. Fa idza tala'at qama, jikalau sudah terbit matahari maka berdiri. Maka berdiri untuk melakukan salat. Wa kanu yatahaddatsuna fa ya'khudun fi amril jahiliyah. Nih. Kenapa dicoret-coret itu? Mohon ayahnya tidak perlu ikut mencoret-coret, ya. Iseng deh. Iya.
Ini jemaahnya ikut aktif kayak terlalu aktif ini Ustaz. Masya Allah. Maka di situ dituliskan kan hangout, nobar, nongkrong itu tempatnya di masjid karena di itu kalimatnya wa kanu yatahaddatsuna fa ya'khudhu fi amril jahiliyah. Para sahabat tuh ketika nongki-nongki sambil nunggu syuruk itu sering apa namanya menceritakan zaman jahiliyah. Dulu aku waktu zaman jahiliyah itu menyembah berhala dari roti. Kalau aku lapar aku makan rotinya. Nah, itu diceritakan di situ. Kemudian fayadhakun. Para sahabat tuh tertawa. Wa yatabassamu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun tersenyum mendengarkan cerita-cerita. Nah, ini bukti kalau ta'liful qulub Rasulullah dengan para sahabat. Jadi masjid itu fungsinya juga buat nongkrong, buat cerita dan lain sebagainya. Coba next. Ada yang asik lagi nih. Nah, ini contoh memakmurkan masjid, ya. Memakmurkan masjid. Di Rosa insyaallah sudah paham lah. Ukhuwah, ya. Riyadhah ini ada perlombaan kuda yang dilakukan di samping Masjid Nabawi. Nah, ya, jadi kalau masjid dibuat untuk apa namanya yang kita kenal olahraga perlombaan 17 Agustus tidak masalah. Masjid buat latihan pencak silat tidak masalah, ya, karena Rasulullah juga pernah melakukannya. Terus ada lagi yang lainnya. Nah, musyawarah. Ya, musyawarah itu Rasulullah pernah sampai malam. Rasulullah itu kan dalam hadis kalau habis isya itu langsung tidur. Akan tapi ada hadis yang menyebutkan seperti ini. Yasmuru inda Abi Bakr lailah kadzalika fil amri min amril muslimin. Ya. Rasulullah pernah sama Abu Bakar ngelembur sampai malam membahas tentang urusan kaum muslimin. Jadi salah satu hikmah dari hadis ini, sunnahnya kalau kita membahas masalah umat itu ya di masjid, ya, bukan di kantor. Nah, bukan di kantor. Jadi kalau kita membahas masalah urusan umat, sunnahnya ya di masjid. Di masjid dibuat nyaman, ada kopinya, gitu, rapat. Nah, Masya Allah. Nah, itu musyawarah. Rasulullah melakukannya di masjid. Dan masih banyak lagi. Ini sukwah wal hukumah. Rasulullah mendirikan rumah sakit juga di masjid untuk menangani para mujahid-mujahid yang terluka di medan perang. Ditanganinya di masjid. Itu Mustasfa Ashkariyah allati yamrad fiha jurhi wal marda min atharil ma'arak. Dari bekas ma'arakah atau bekas peperangan. Rasulullah menangani mustasfa di rumah sakit yang ada di masjid. Dan lain sebagainya. Nah, ini bukti. Kalau memakmurkan masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi, ada yang salam. Kalau memakmurkan masjid itu bukan hanya urusan ibadah. Tapi banyak hal memakmurkan masjid. Ya. Banyak hal. Itu baru sedikit yang kita ambil. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Jadi kalau sementara ini kita masih lihat masjid yang habis buat sholat terus dikunci, ada yang salah dalam pemahamannya ini. Ada yang salah, betul kan Bang Ican? Betul. Ada lagi saya masuk masjid, ditulis dilarang tidur di sini. Nah, ini juga ada yang salah ini. Kemarin Ustadz Ihsan ya, Ustadz Ihsan ada tulisan masuk masjid gratis, wudhu bayar. Ada yang salah juga di umat ini kan. Ada yang salah ini. Kalau mau gratis tayamum aja katanya. Allahu Akbar. Ini yang salah kita atau Bang Ican ini? Semoga jamaah sekalian yang di sini termasuk orang yang mengkampanyekan hal-hal seperti itu ya. Masjid bukan hanya ritual ibadah, tapi banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah di masjid. Maka para sahabat lifestyle-nya itu yang nomor 3, yaitu imaratul masjid, memakmurkan masjid. Kemudian berikutnya dua lagi. Berikutnya tilawah. Lifestyle-nya generasi Quran berikutnya itu tilawah. Nah, saya itu cerita aja, ya, cerita aja. Nanti kita simpulkan di hadis. Pengalaman pribadi kami, ya, spiritual yang paling dalam. Ya, spiritual yang paling dalam salah satunya ketika kami silaturahmi pertama kali ke Pontianak. Ya. Ada apa? Ada apa kok di Pontianak dapat spiritual mendalam? Karena saya sendiri melihat tidak ada batasan antara doanya para santri, para asatid dengan Allah. Contohnya tadi ketika hujan langsung Allah kabulkan. Karena apa amalnya? Karena tilawahnya. Karena kita tahu kan hadis man qara'a harfan
min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, daripada Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanat asyra amsalihah. Dan setiap kebaikan itu 10 dikalikan 10 kali. Kalau misalnya ada yang skripsinya susah, dengan dia tilawah, bisa nggak Allah memberikan kebaikan kepada dia skripsinya gampang? Bisa. Kalau ada yang istrinya ini ngambekan terus, ya kan? Pulang nggak disambut, air pun tak ada gitu kan. Baca Quran yang banyak, karena Allah bilang, hadis Nabi juga seperti itu. Falahu asyra amsalih. Apa? Hasanah, kebaikan. Kebaikan ini banyak. Ya. Kalau ada yang tertunda jodohnya, baca Quran yang banyak. Karena di situ ada kebaikan. Bisa jadi, dan pasti itu terjadi ketika kita makin banyak membaca Quran, pasti Allah menjawab apa yang kita inginkan. Nah ini yang kita dapat ruh ini di teman-teman di Ismu Yahya bil khusus, ya, pengalaman spiritual yang mendalam. Baca aja Quran sehari 1 juz kan, pengurus tuh 5 juz gitu, Masya Allah. Nah, Allah pun datangkan pertolongan yang luar biasa. Yang kita simpulkan dari hadis tadi, hasanat yang Allah akan beri dari setiap satu huruf. Kebayang kalau 1 hari 1 juz berapa huruf? Sedangkan Al-Quran itu ada, menurut Imam Syafi'i ada 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf, 114 surat. Nah, kalau kita sering membaca Quran, maka akan ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa datang kepada kita. Insya Allah teman-teman sekalian sudah wajib odot ya. 1 hari 1 juz, insya Allah banyak juga keajaiban-keajaiban yang terjadi. Nah, itu masalah tilawah. Maka para sahabat itu, Masya Allah, berlomba-lomba dalam 1 malam menghatamkan Quran. Ada yang sholat witir, sekali sholat witir hatam Quran. Bahkan ada sahabat Ibnu Abbas, ya, pernah memperhatikan bagaimana Rasulullah sholat, ya, sampai beliau itu gimana ya, dikiranya Al-Baqarah sudah selesai, ternyata masih lanjut lagi rakaat kedua An-Nisa. Sampai capek ini sahabat. Ternyata Rasulullah lanjut. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri beliau, menerangkan bahwa Rasulullah pernah melakukan sholat malam untuk membaca Quran dengan jahar itu sampai kakinya bengkak. Ya kan? Ini bukti tilawah. Ya. Maka dalam surat Al-Muzammil juga disebutkan, nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Aw zid alaihi warattilil Qur'an, kita diperintahkan untuk memperbanyak auzid. Untuk apa? Warattilil Qur'an, membaca Quran. Dan kalimat rattil dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Bahkan dalam urusan bisnis pun, yang mau bisnisnya tidak pernah lantabur, tidak pernah akan merugi, pertama dibilang di dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah. Dalam surat Fatir ayat 29, yatluna kitaballah. Situ urusannya lagi tilawah. Ini lifestyle-nya para sahabat. Maka kalau para sahabat bisnisnya seperti itu, omsetnya bahkan jariahnya, kalau kita diizinkan oleh Allah kembali lagi ke Baitullah, sampai jumpa di Baitullah, itu kita bisa menyaksikan ada funduk atau hotel Utsman bin Affan. Padahal beliau sudah meninggal. Ada hadiqah, kebun kurma, itu pun kebun kurma Utsman bin Affan. Ada bi'r Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal, tapi Masya Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, yang terakhir lifestyle-nya generasi Quran, yaitu berjihad fi sabilillah. Wal jihadu fi sabilillah. Kalau tadi wa tilawatul Quran, kemudian lifestyle yang terakhir wal jihadu fi sabilillah. Maka kita lebih spesifikkan teman-teman sekalian, hadirin sekalian, ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 78. Diartikan jihad karena kita di Indonesia masih negeri aman, ya. Bukan jihad itu mengambil AK-47 terus ditembak-tembak kayak PUBG itu kan. Bukan seperti itu kalau di negeri aman. Maka jihad itu adalah al-juhd. Al-juhd itu sungguh-sungguh. Dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah sebut ayat terakhir, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kita disuruh bersungguh-sungguh untuk apa? Fillah, kepada Allah. Apa kepada Allah bentuknya apa? Amal soleh, sedekah, berperan dalam sidak, ya kan? Berperan dengan apa? Dengan apapun, dengan harta, dengan anfus, ya. Berperan dengan apapun. Atau enggak menduplikasi kayak Al-Muhkim ini, menduplikasi gerakan sidak di Solo.
ya, supaya bisa membahagiakan masyarakat, mensyurgakan masyarakat dengan Al-Quran. Nah, apapun kita bentuknya, penting wajahidu fillah, sungguh-sungguh, haqqa jihadi, huwa jitabakum. Maka dengan kesungguhan itu Allah akan menjawab semua keinginan kita. Terus Al-Ankabut, ya, di dalam Al-Ankabut juga disebutkan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk datang kepadaku, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Hidayah itu bisa upgrade skill kita. Jadi orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan pintarkan dia. Ya. Kalau selama ini merasa saya kok kurang pintar ya dalam memecahkan masalah ini, dekatkan sama Allah, nanti Allah akan memberi hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Ican, selesai sudah lifestyle-nya para sahabat. Masya Allah. Generasi Quran. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah di kolom chat juga sudah mulai menumpuk pertanyaan Ustadz ya. Mungkin Ustadz bisa scroll sejenak di kolom chat ya untuk memilih pertanyaan. Gimana caranya scroll sebanyak ini? Itulah saking banyak yang bertanya. Nah, sambil nungguin Ustadz scroll ya, saya mohon izin untuk memutarkan sebuah video ya. Nah, jadi sambil nungguin Ustadz Ridwan Skor memilih pertanyaan yang akan dijawab ya. Nah, saya akan putarkan sebuah video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Insya Allah di sini kita akan bangun masjid dan rumah Quran Al-Muhkim. Nanti di bawah ini kita buat sholat sebagaimana fungsinya masjid. Dan insya Allah juga di sebelah sana ada tempat nongkrongnya anak muda untuk taklim dan lain sebagainya. Kemudian di lantai dua ada tempat misa dan lantai 3-nya ada asrama. Alasan kami kenapa ada asrama disatukan dengan masjid, kita tiru bagaimana Rasulullah mendidik pemuda, yaitu di Ahlus Suffah dari 70 pemuda para sahabat, dan para sahabat itulah, para pemuda sahabat itulah yang akan membuka futuhat di seluruh dunia dari 70 sampai 700, dan Rasulullah memulai daripada masjid. Maka itu alasan kami kuat untuk menyatukan masjid dengan asrama. Supaya apa? Supaya keberkahannya dapat daripada doa Nabi Ibrahim yang mendoakan masjid bibaggata mubarakah. Kemudian didoakan juga di dalam masjid ada jaminan ya'muruna masajidallah man amana billah. Harapan kita santri yang nanti tidurnya di masjid ini wala khaufun alaihim, dia tidak pernah takut kepada siapapun kecuali sama Allah. Maka dengan inilah kita berhujjah, insya Allah kita akan dirikan masjid dan rumah Quran Al-Muhkim. Jazakumullah khairan jaza. Kita tunggu partisipasinya. Ini namanya jariah cerdas. Sekali berjariah dapat apapun yang sholat di sini dan apapun orang yang melakukan amal soleh di sini, dan juga dapat para penghafal Quran yang sedang menghafal di masjid ini. Kami tunggu jariah cerdasnya segera berkontribusi dan berpartisipasi karena waktu ini singkat, jangan dinanti. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, di depan saya ini ada motor Ducati dan itu ada motor Kawasaki. Insya Allah motor-motor ini ya kan rencananya akan kita lelang buat pembangunan masjid. Jadi dari motoran menuju masjidan. Semoga kawan-kawan yang berkelapangan rezeki jadi dapat motor juga dapat pahalanya. Bang Nabil silakan di shoot sana. Kawasaki itu namanya R2R. H2R. Oke. Jadinya H2O. H2R. Kalau itu murah. Oke, nah itu dia tadi ya sebuah video yang menunjukkan bahwasannya saat ini ya Ustadz Ridwanullah bersama tim sedang membangun sebuah masjid yang tadi ya sudah dijelaskan juga amat sangat relate, amat sangat berkorelasi dengan materi yang sudah Ustadz Ridwanullah jelaskan. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh abang kakak ayah bunda, jangan sampai ketinggalan peluang amal soleh ini. Insya Allah masjid itu dengan atau
tanpa kita bantu, ya insya Allah akan Allah wujudkan. Pertanyaannya, adakah nama kita atau tidak di sana, gitu ya. Jangan bicara nominal ya, sebesar apapun, yang penting ikut berkontribusi. Baik, kita kembali ke Ustadz Ridwan. Sudah dapat pertanyaan yang ingin dijawab, Ustadz? Tak sanggup karena menulis ini banyak betul. Masya Allah. Tapi ada titik fokus, ada teman kita yang lagi lihat Zoom sambil diinfus. Syafahullah syifaan ajil. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan cepat. Allahumma shfi marḍana wa mardal muslimin. Semoga Allah memberikan kesembuhan pada penyakit seluruh kaum muslimin. Ya, tadi ada yang saya lagi infus sambil menyaksikan, Masya Allah. Masya Allah. Teman-teman sekali diaminkan ya. Semoga segera diberikan kesembuhan. Amin, amin. Ini pertanyaannya tidak bisa disebut nama, tapi ada pertanyaan yang serupa lah. Ya, dari Mbak Rizky dan yang lainnya. Saya tadi nggak sempat nulis dengan nama. Bagaimana sedekah dengan menggunakan bank konvensional? Apakah sah? Ini sudah bazul masail. Ya, sudah bazul masail secara fikhiyah. Ya. Yang jelas ketika itu harta milik kita tetap menjadi sah. Ya. Kemudian siwak sama dengan odol siwak gimana? Ini lucu pertanyaan nih. Lucu ini, menggemaskan. Iya, pertanyaannya menggemaskan. Apakah sama nilainya gitu. Ya, siwak itu ya kalau kita tahu bagaimana Rasulullah bersiwak menggunakan apa namanya? Batang atau kayu ya, lebih nama kayu ya, batang siwak. Ya, pohonnya pun namanya siwak. Yang sampai caranya membuka apa namanya ujungnya pun Rasulullah mencontohkan. Ya, digigit dari gigi sebelah kanan, kemudian dibuka apa namanya depannya agar supaya menjadi bercabang-cabang itu, kemudian disiwakkan. Nah, kalau kita menggunakan odol siwak, ya kita akan menghilangkan substansitasnya, sebagaimana tadi tangkainya, kemudian kita harus naruh di odol. Nah, itu kan sudah beda, ya. Maka yang lebih dekat itu menggunakan siwak, dan insya Allah siwak itu tidak susah dicari. Ya. Di Ismuhu Market ada insya Allah. Nah, atau enggak di toko-toko herbal pun ada, di oleh-oleh haji pun ada, Masya Allah. Kemudian ada yang bertanya, berjenggot itu lifestyle Rasulullah tidak? Iya, Masya Allah. Ya, ada hadisnya Rasulullah memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Nanti urusannya ada boleh gak memotong jenggot dan lain sebagainya secara fikih nanti kalau kita bahas lebih dalam. Nah, ada lagi pertanyaan yang minum satu tegukan bagaimana dengan obat? Ini sudah semua masalah fikih ini. Ana sudah kayak bazul masail nih, majlis tarjih ana ini. Semua masalah fikih ya. Minum satu tegukan. Kalau obat gimana satu tegukan? Yang ana paham 3 tegukan. Rasulullah itu sunnahnya, ya kan? Minum dengan 3 tegukan, kemudian dijeda. 1 glek, terus 2 glek, 3 glek, terus dijeda dulu. Baru minum lagi. Bukan satu tegukan, 1 gelas besar, 1 tegukan. Kasihan bulas. 1 tegukan dalam 1 gelas besar kan? 1 teko, Ustaz. Tapi insya Allah kalau untuk minum obat ya, untuk minum obat kalau misalnya 3 tegukan nggak cukup, nggak masalah. Cuma caranya Rasulullah itu 3 tegukan kemudian berhenti jeda, baru 3 tegukan lagi berhenti, seperti itu. Kayak minum zam-zam. Nah, pertanyaan ada 2 atau 3 pertanyaan yang berkaitan dengan umur berapa mendidik Quran kepada anak. Sejak dijanin ya. Kalau Imam Syafi'i, ibunya menghatamkan ratusan kali ketika menghamili beliau, ketika mengandung Imam Syafi'i, maka wajar Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Quran. Ya. Ada di Solo ini ada sekolah, ya, ada sekolah namanya Sekolah Zahrawain. Nah, punyanya Ustadz kakak tingkat saya, namanya Ustadz Rudi. Beliau ada sekolah balita, ada sekolah ibu hamil juga pun ada sebelum melahirkan. Jadi tugasnya ibu hamil itu apa? Menghafalkan hadis, membaca seberapa khatam Quran, kemudian ketika istirahat murotal itu disetelkan di janinnya. Pengaruh tidak? Pengaruh. Kalau dalam penelitian kedokteran itu kan ada yang musik apa namanya, Bang Ican, musik yang slow. Musik slow itu apa ya? Ya.
kayak musik-musik klasik gitu. Iya, musik-musik kayak Jepang-Jepang gitu kan, yang klasik, instrumen-instrumen gitu. Ya. Biasanya dianjurkan oleh dokter untuk didengarkan kepada janin agar tenang gitu kan. Padahal kita punya senjata lebih daripada itu, Quran. Ya. Quran sangat-sangat berpengaruh. Kami pernah membuktikan dan kami sebagai kami mempraktekkan, bukan hanya omongan ya. Anak kami itu alhamdulillah biidnillahi taala binikmatihi tatimmus shalihat. Umurnya anak kami umur 8 tahun, baru kemarin selesai satu kali duduk 10 juz setoran. Ya, satu kali duduk 10 juz setoran. Ketika di dalam kandungan ibunya, yang kita biasakan yaitu ibunya selalu menghatamkan Quran dan selalu menempelkan headset di udelnya. Dulu yang kita biasakan. Kenapa seperti itu? Ya karena kalau ibunda para ulama, ya dalam kitabnya ibunda para ulama itu kan interaksi dengan Qur'annya tak terbatas. Ya, sekarang kan ibu-ibu sekarang ada Allshop, ada Instagram dan lain sebagainya. Ada TikTok juga. Jadi untuk agar tidak didominasi oleh itu, nah, jadi kita kadang lagi masak disumpelnya di dalam di dekat perutnya, dekat rahimnya, murattal Quran. Dan alhamdulillah terbukti anak kami ketika umur 2 tahun itu sudah banyak kalimat-kalimat Quran yang terucap dari mulutnya. Yang saya ingat banget ketika lihat mobil Yaris, Mas Bang Ican. Ada mobil Yaris lewat kan, bisa-bisanya dari lisannya terucap surat Maryam yang yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub. Nah, itu dia baca langsung. Min ali Ya'qub. Saya bingung, kok bisa mobil Yaris jadi ayat Quran, gitu kan? Nah, itu salah satunya. Dan masih banyaklah kejadian-kejadian yang luar biasa ketika kita mengajarkan anak sejak dalam janin untuk mendidik Al-Quran. Apalagi kalau sudah ada kata terlambat ya. Kalau sudah dewasa, belum menyentuh Quran ya, gimana caranya segera balik kepada Quran. Mungkin itu aja. Bang Ican, banyak sekali tadi. Kita mau scroll pun nanti banyak sekali. Ya, mungkin ini ya, bisa diwakilkan nanti. Siapa yang menjawab atau enggak dijapri ke kami juga insya Allah bisa lah. Ya. Masya Allah. Di sosmed insya Allah bisa kita bantu. Siap. Saya mohon izin untuk ambil link Instagramnya Ustadz Ridwanullah ya. Barangkali di sini ada yang mau follow, ada yang mau DM. Ya, Masya Allah. Sebentar. Share kabar gembira kalau ada yang mau diskusi atau mau bertanya atau mau sharing ilmu. Ya, karena kita sama-sama paham bahwasanya tentu saja tidak akan memungkinkan kalau kita harus menjawab semua pertanyaan gitu ya. Maka saya mohon izin untuk mengambil link Instagramnya Ustadz Ridwanullah ya. Untuk saya posting di sini agar ayah bunda bisa memfollow. Betul yang itu linknya Ustadz ya? Iya. Alhamdulillah tidak ada yang dua. Ya, saya di Instagram dengan kata kunci Ridwan yang keluar Ridwan Kamil, Masya Allah ya. Memang orang-orang dengan berinisial R ini orang-orang yang meresahkan gitu. Oh, Masya Allah, baik. Cuman Rehan ya yang baik. Rehan yang baik. Aduh, begitu. Masya Allah, iya. Baik, jadi itu tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab ya. Ayah bunda bang kakak sudah pukul 21:11 gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin saya cari beberapa pertanyaan lagi aja Ustadz ya. Ya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan saya seleksi dulu sih di sini sebelum nanti kita akan closing statement gitu ya. Oh, ini cukup banyak juga ya. Ya betul Ustadz, banyak ternyata ya. Allahu Akbar. Nah ini yang menarik Ustadz. Kalau untuk wanita memakmurkan masjid misalnya hanya dengan transfer saja kan nggak apa-apa Ustadz. Karena bunda sudah sendiri di rumah dan umur sudah 57 tahun. Masya Allah. Jadi nambahnya ilmu sering lewat virtual. Kita doakan semoga Dayati dari Bondowoso Allah panjangkan usianya, Allah beri kesehatan, Allah panjangkan usia dalam ketaatan ya, dan istiqomah sampai jannah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya. Bunda kita sudah usia 57 tahun tapi semangatnya luar biasa. Monggo dijawab pertanyaan Ustaz.
Ya, Masya Allah. Kalau seumuran Bunda sudah hanya bisa transfer itu sudah Masya Allah sekali. Sudah Masya Allah banget ya. Belum bisa misalnya ke masjid terlalu jauh atau kaki sudah mulai sakit. Ya, paling tidak sudah berperan dengan mengajak anaknya. Karena dalam Al-Quran kan disebutkan wa'mur ahlaka bis-shalah. Paling tidak ritualnya anak-anak itu biasanya pesannya ibu kan, jangan lupa sholat ya nak. Nah, paling tidak berpesan kepada anaknya, makmurkan masjid ya nak. Ya, apalagi yang bisa Bunda lakukan kalau tidak memberi nasihat kepada anak. Kalau memakmurkan dengan mentransfer itu sudah memakmurkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga diberikan umur panjang dalam ketaatan. Amin. Allahumma amin. Bunda dari Bondowoso. Dari Bondowoso. Dari namanya tadi Bunda Yati dari Bondowoso. Masya Allah. Bunda Eti, Masya Allah. Dekat dengan Al Irsyad Bondowoso, ada teman anak, sahib anak, alumni sana, Salim Bahanan. Tadi ada yang komen Salim Bahanan gitu. Masya Allah. Iya. Ustaz Salim Bahanan adalah salah satu muridnya Ustaz Ridwanullah juga ya. Masya Allah. Ustaz, ada satu lagi nih Ustaz. Pertanyaannya yang mungkin tadi saya tanyakan di awal gitu ya, dari Bu Yulianis dari Jambi, ya ini tetangga saya dari Palembang Bu. Ini bentar, ini ibu atau bapak ya Pak Yulianis? Pokoknya ibu atau bapak tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf kalau salah. Pertanyaannya, apakah generasi Qurani tadi hanya generasi di masa sahabat Nabi Muhammad SAW? Nah ini tadi belum dijawab Ustaz ya. Ini relate dengan pertanyaan saya di awal. Apakah kalaulah definisi generasi Qurani itu adalah generasinya di zaman sahabat Rasul, apakah kita berpotensi juga untuk menjadi seperti mereka? Monggo Ustaz. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi. Bismillah. Allahumma yassir. Wala tuassir. Tadi kita sudah sampaikan hadis yang ketika Rasulullah itu rindu kepada umatnya yang humul ladina lam yarawni walakinnahum yu'minunani. Paling rindunya Rasulullah itu pada umat yang beriman, tidak pernah melihat, menatap wajahnya Rasulullah, tapi dia beriman dengan syariatnya. Berarti kita juga berkesempatan, ya. Kita dirindukan oleh Rasulullah. Berarti kita berkesempatan untuk menjadikan diri kita memiliki lifestyle-nya ala generasi Qurani. Ya. Paling misalnya dari 5 itu, kita ambillah maksimal mungkin bisa melaksanakan 5 itu ya. Semaksimal mungkin bisa melaksanakan lifestyle itu 5 itu menjadikan diri kita. Ya, insya Allah tetap bisa. Karena Rasulullah mencantumkan dalam hadisnya tadi yang kita bacakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Makasih jawabannya Ustaz. Ternyata mudah-mudahan itu menjadi jawaban yang melegakan kita. Gitu ya. Artinya kita memiliki peluang besar untuk menjadi atau berlabelkan generasi Qur'an ya, alhamdulillah. Nah, sedikit saya review ya Bunda ya. Ustaz tadi sudah menyampaikan setidaknya ada 5 lifestyle generasi Qur'ani ya. Yang pertama adalah mengutamakan berjamaah. Alhamdulillah ini adalah menjadi salah satu spirit kita juga di Sidak ya. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang yang memiliki niatan yang sama, memiliki niat untuk hijrah dan istiqomah sampai jannah. Nah, itulah menjadi salah satu landasan berpikir kenapa kemudian kantin Sidak ini, kajian rutin ini kita adakan gitu ya, untuk mengumpulkan orang-orang yang sevibrasi, sefrekuensi, satu visi misi gitu ya. Kemudian beliau juga tadi sudah menyampaikan lifestyle yang kedua generasi Qurani adalah mengikuti sunnah ya, mengikuti apapun yang diperintahkan dan dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, memakmurkan masjid ya, dan tadi juga Ustaz Ridwanullah sudah menjelaskan panjang lebar, ternyata memakmurkan masjid itu bukan hanya sekedar sholat berjamaah di masjid gitu ya, tapi juga ada banyak sekali kegiatan dari berbagai bidang gitu yang bisa kita lakukan di masjid, yang mungkin hari ini ya terasa tabu di beberapa masjid gitu ya untuk dilakukan. Kayak tadi ada bahasa Ustaz Ridwanullah, ternyata sahabat itu nongkrong-nongkrongnya ya di masjid juga gitu ya. Nah hari ini kalau kita sebut kata-kata nongkrong mungkin agak kontraproduktif dengan masjid gitu. Iya betul. Nah, seperti itu. Tapi ternyata ya generasi Quran itu ya nongkrongnya di masjid, menyelesaikan masalah di masjid, belajarnya di masjid, latihan olahraga, wah pokoknya banyak sekali ternyata ya. Nah jadi ini mudah-mudahan ini menjadi informasi yang membuat kita bersemangat untuk
memakmurkan masjid. Kemudian yang keempat, Ustaz Ridwanullah tadi juga menyampaikan lifestyle generasi Qur'ani adalah tilawatil Quran, dan yang terakhir adalah berjihad fisabilillah, gitu ya. Jadi bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, sebelum sebelum kita meminta Ustaz Ridwanullah untuk closing statement nanti di akhir ya Bunda, saya ingin sedikit membocorkan sebuah tips ini dalam rangka kita mempraktekkan materi pada malam hari ini juga ya. Jadi beberapa bulan yang lalu ya, saya memiliki sebuah kerisauan, pengen berinfak subuh ya, istiqomah infak subuh, tapi banyak sekali tantangannya ya. Lupa bawa cash ke masjid gitu ya. Kemudian mau transfer tapi ribet, kendala sinyal dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya menemukan satu fitur ya. Saya mohon izin ya, share screen, ingin menunjukkan kepada ayah bunda, abang kakak ya, sebuah fitur di platform kita yang tadi. Oke, nah sudah kelihatan ya. Alhamdulillah ajakan donasi kita tadi sudah membuahkan hasil ya, ada sekitar 34 orang yang berdonasi dengan nilai total akumulasi donasi kita pada malam hari ini 2.500.000. Alhamdulillah. Terima kasih, dan insya Allah ini akan kita salurkan ke masjid multi manfaat. Salah satunya adalah Masjid Al-Muhkim ya, yang sedang hari ini dibangun oleh Ustaz Ridwanullah gitu ya. Nah, balik lagi ke yang ingin saya sampaikan ya, saya ingin menyampaikan sebuah fitur yang membuat ayah bunda bisa lebih istiqomah berinfak subuh, anti lupa, anti ribet gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan kunjungi platform kita dukung.sidak.id ya. Dukung.sidak.id. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian silahkan bikin akun bagi yang baru-baru ya. Bikin akun dan login. Nah, di dalamnya setelah login, ini tampilan setelah login ya. Nah, nanti kalau untuk detailnya boleh japri admin saja gitu ya. Saya jelaskan cepat saja ya. Ingin menunjukkan, nah ini adalah riwayat donasi yang sudah berjalan secara otomatis di platform kita, dukung.sidak.id. Nah, kalau dilihat ya notifikasinya ini sudah berjalan bahkan sudah sejak bulan lalu ya. Nah, ini bisa dilihat 14 Oktober pukul 5, 14 Oktober pukul 8, pukul 8, 15 Oktober pukul 5. Nah, ini saya setting infaknya ini secara otomatis ketarik dari saldo dompet kebaikan saya yang ada di platform ini, dan ini terdebit secara otomatis. Maka ya secara otomatis tidak perlu saya otak-atik lagi, infak ini berjalan. Dan 2 hari terakhir saya praktekin hadis yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya beberapa hari yang lalu Kiai menjelaskan bahwasanya salah satu manfaat sedekah adalah menolak balak, karena tidak ada balak yang bisa mendahului sedekah gitu ya, bahasanya seperti itu. Nah, maka sejak 2 hari yang lalu saya men-setting infak saya ya di fitur sedekah rutin ini setiap sholat, jam-jam sholat gitu ya, dan ini alhamdulillah bisa bekerja dengan baik gitu ya. Ini bisa dilihat ya, donasinya 2.000 pukul 3 sore gitu ya, kemudian ini pukul 6, pukul 5 ya, kemudian ada lagi, mana lagi ya, pukul 12 jam-jam zuhur gitu ya, terus juga pukul 7, nah jadi saya settingnya 5 kali sehari gitu ya, karena saya ingin praktek apa yang disampaikan Kiai tadi ya, mudah-mudahan dengan mengamalkan ini ya Allah lebih jaga saya ya dari keburukan-keburukan. Nah, ini fiturnya bisa dimanfaatkan ya untuk melakukan infak secara rutin, anti lupa, anti ribet. Kenapa saya katakan anti lupa? Ya karena tadi bisa jalan secara otomatis. Kemudian kenapa nggak ribet? Cukup sekali setting saja, ini bisa langsung kita setting berinfak untuk 1 bulan gitu ya, bahkan untuk 1 tahun. Kalau saldonya cukup gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kalau sudah login, tinggal isi saja dompet kebaikan ini ya. Saya simulasikan sebentar. Klik, nah tinggal tambahkan berapapun nominalnya. Misalkan mau niatnya infak
subuh 5.000 per subuh gitu ya untuk 1 bulan. Nah, itu bisa dengan ya 5.000 setiap subuh berarti sekitar 150.000 gitu ya. Nah, pilih mode pembayaran untuk transfernya ya, silahkan dipilih kayak infak biasa saja gitu ya. Nah, setelah itu lanjutkan pembayaran. Nah, kalau sudah saldonya terisi ya, ayah bunda nanti tinggal nanti tinggal ke fitur sedekah rutin ya, di dalamnya ini fitur sedekah rutin, kemudian nah klik tombol tambahkan sedekah rutin. Setelah klik tombol tambahkan sedekah rutin, pilih programnya, silahkan diketik misalkan kayak tadi bedah masjid gitu ya. Nah, ini silahkan dipilih programnya, terus diatur di sini frekuensi donasinya, mau setiap minggu boleh, setiap bulan boleh, setiap hari boleh. Nah, jamnya juga bisa kita atur suka-suka kita, mau jam berapapun ya. Kemudian nominal donasinya juga boleh, misalkan boleh berapapun ya, dimulai dari Rp1.000 pun bisa. Rp1.000 misalnya. Nah, bagaimana metode pembayarannya? Metode pembayarannya pilih dompet kebaikan. Nah, tapi tadi ya, sebelum pilih dompet kebaikan, dompetnya diisi dulu. Jangan sampai pura-pura lupa ngisi gitu ya. Nanti pakai nanya, Ustadz kok infak saya nggak jalan? Ya, nggak ada saldo. Setelah itu jadwalkan sedekah rutin dan insya Allah ya, infak kita secara otomatis akan bisa berjalan. Nah, bagi yang mau mendawamkan, terutama yang pengen banget infak subuh setiap subuh ya, pengen didoain malaikat setiap subuh ya, itu sudah bisa hanya dengan bermodalkan 30.000 gitu ya. Jadi isi dompet kebaikannya 30.000, nanti disetting 1.000 sehari. Nah, insya Allah bisa itu ya. Nah, tapi itu contoh gitu ya. Nah, saya yakin orang-orang baik di sini pasti nanti mengisi dompet kebaikannya 30 juta mungkin gitu ya, amin. Amin. Settingan infak subuhnya 1 juta sehari gitu ya, amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan seperti itu ya. Nah, alhamdulillah bahagia sekali ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan informasi tadi bisa dimanfaatkan ya, bisa membuat kita bisa mengamalkan amalan-amalan sedekah ya, memanfaatkan fitur-fitur kecanggihan teknologi hari ini yang bisa membantu kita untuk lebih istiqomah dalam bersedekah gitu ya. Nah, mungkin terakhir Ustadz sebelum kita akhiri majelis ilmu kita pada malam hari ini, kami mohon untuk memberikan closing statement dan mungkin sekalian memimpin doa untuk para jamaah pada malam hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement. Ada sebuah hadis yang menurut kami itu luar biasa. Karena sebagian kita ini kadang bingung bagaimana kita mencari perhatiannya sama Allah atau caper sama Allah supaya semua permasalahan kita selalu ada Allah. Maka ada hadis Allah sebutkan asyaddu farhan ilallah bitaubati abdi. Asyaddu itu kalau dalam bahasa Arab yang paling, yang sungguh-sungguh, farhan, yang membuat Allah itu senangnya bukan main, atau bahagianya bukan main, farhan. Itu bitaubati abdi, dengan taubatnya seorang hamba. Dengan taubatnya seorang hamba. Ya, kalau definisi taubat itu banyak beristighfar, banyak sholat itu juga taubat, banyak sedekah itu juga taubat. Maka kalau caranya kita mau caper sama Allah dengan segala permasalahan yang sedang kita jalani, supaya Allah selalu membimbing, maka banyaklah kasratul istighfar, perbanyak beristighfar atau perbanyak taubat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang minat tawabin, orang-orang yang selalu bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan doa. Jamaah sekalian, silahkan diaminkan secara virtual. Nanti kita doa, silahkan diaminkan. Dan supaya lebih kuat lagi, nanti kita juga tutup dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, pada malam hari ini kami mengkaji ayat-Mu, kami membaca ayat-Mu ya Allah. Maka dengan wasilah mengajinya kami pada malam hari ini ya Allah, Kau turunkan kepada kami maghfirah-Mu ya Allah, ampunan-Mu ya Allah, untuk kami, untuk kedua orang tua kami, untuk keluarga besar kami, dan untuk guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, dengan wasilah kami mengkaji ayat-ayat-Mu ini ya Allah, Kau berfirman ya Allah, Kau berfirman dalam Al-Quran bahwasanya Engkau itu sangat-sangat dekat ya Allah. Maka ijabailah doa malam hari ini ya Allah. Kami meminta kepadamu, turunkanlah sakinah, ketenangan kepada kami semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Sakinah kepada kedua orang tua kami ya Allah, dan kepada guru-guru kami ya Allah. Selalu Kau turunkan keberkahan-Mu, keberkahan dalam ilmu, dalam keturunan, dalam harta, dalam umur dan usia ya Allah. Turunkanlah kepada kami lewat wasilah majlis pada malam hari ini ya Allah. Ya mujibad da'watad da'in, sungguh pada malam hari ini kami berkumpul dan di antara kami ada yang sakit ya Allah. Maka sembuhkanlah ya Allah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Angkatlah penyakit kami, penyakit kedua orang tua kami, dan penyakit guru-guru kami ya Allah. Allahumma shfi mardana. Ya Allah, kami di sini memiliki hajat ya Allah. Maka Kau bimbing kami, ridhoi kami dalam setiap hajat kami, dan kabulkanlah ya Allah hajat kami ya Allah. Ya Allah, kami di antara kami semua memiliki amanah. Ada yang sebagai amanah sebagai suami, sebagai pemimpin rumah tangga, ada yang memiliki amanah sebagai istri, ada yang memiliki amanah sebagai anak, ada yang memiliki amanah sebagai pemimpin perusahaan, sebagai mudirul ma'had. Maka jadikanlah kami orang-orang yang beramanah ya Allah. Orang-orang yang bisa melaksanakan amanah dengan amanah dan jauh daripada sifat kemunafikan ya Allah. Amin. Ya mujibad da'watad da'in, Rabbana auzigh alaina sabra. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami, sabar dalam taat kepadamu dan sabar menjauhkan segala laranganmu ya Allah. Auzigh alaina sabra wa thabbit aqdamana, dan Kau kokohkan kaki kami dalam dinmu. Wa thabbit aqdamana wansurna 'anil qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan Kau balikkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Kau memberikan hidayah kepada kami ya Allah. Jangan Kau balikkan hati kami setelah Kau memberikan kenikmatan taat kepadamu ya Allah. Setelah Kau memberikan kenikmatan kami bersedekah ya Allah, jangan Kau balikkan hati kami ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami keturunan yang penuh kasih sayang, penuh rahmat kepada kedua orang tua, kepada umat dan kepadamu ya Allah, kepada nabimu ya Allah. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ببركة الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakumullah khairan jaza, astaghfurukum katsir. Saya minta maaf karena saya paling banyak bicara, Bang Ican. Semoga doakan kami sehat terus, istiqomah dalam dakwah, dan segera Al-Muhkim segera diberi pertolongan Allah. Ya, amin. Untuk segera bisa jadi atau bisa terbangun. Amin Allahumma amin. Kami kembalikan kepada Bang Ican. Ya, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Ridwanullah yang pada malam hari ini sudah menyisihkan waktu untuk berbagi banyak ilmu, banyak insight sudah kita dapatkan tadi ya, yang sudah mengupas lifestyle generasi Qurani. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Ustaz Ridwanullah, Allah jaga kesehatannya, Allah panjangkan usianya, Allah istiqomahkan dalam dakwah. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga masjid dan kawasan Al-Muhkim segera Allah lancarkan proses pembangunannya ya. Amin Allahumma amin. Izinkan menjadi salah satu kawasan yang bukan hanya berfungsi sebagai sarana tempat sarana ibadah, tapi juga bisa berkontribusi untuk menjadi solusi semua persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh umat hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin amin Allahumma amin amin. Saya juga selaku host yang mungkin orang nomor 2 paling banyak bicara pada malam hari ini,
Mohon maaf, pasti banyak salah khilaf, kata, sikap dan lain sebagainya ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Kita akhiri majelis ilmu pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang sudah hadir ya, yang mungkin pada malam hari ini tidak semuanya dalam kondisi lapang untuk mengikuti majelis ilmu ini ya. Ada yang mungkin tadi sambil ngasuh anak, ada yang bahkan tadi sambil sakit, dalam kondisi sakit masih Masya Allah masih ikut majelis seperti ini. Mudah-mudahan sakitnya jadi wasilah penebus dosa di masa lalu ya. Dan juga mungkin ada yang lagi di jalan pakai headset dan lain sebagainya. Mudah-mudahan wasilah program ini ya. Jadi Allah hadirkan solusi untuk semua persoalan kehidupan kita ya, dan Allah angkat seluruh kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini, serta Allah kabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak saya ucapkan ya. Terakhir sebelum saya tutup ya, saya mohon izin untuk undur diri. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa iyyakum. Terima kasih semuanya yang sudah hadir.